Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hadir-Mu di tengah-tengah kami, sehingga kami dapat merasakan hari yang indah ya Tuhan. Ya Tuhan, hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau-lah yang menaungi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Halo adik-adik, bersama lagi dengan Kakak Ripka. Sekarang kita akan belajar mengenai apakah kamu mengasihiku? Ayo lihat Alkitabnya, kita lihat Yohanes 21 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-19. Dan tema kita adalah kita melayani Tuhan lewat mengasihi sesama. Ucok, mana topi kamu? Bawa nggak? Kata mama. Bawa lah, Ma, kata Ucok. Lalu beberapa menit kemudian mama bertanya lagi, pertanyaan yang sama. Kayaknya aku udah kasih tau mama, bilang udah deh, kata Ucok dalam hati. Lalu kemudian mama bertanya lagi, apa kamu udah bawa topi? Sekali lagi, Ucok bingung, kok mama bertanya pertanyaan yang sama. Udah, Ma. Pernah gak adik-adik ada orang yang bertanya tentang pertanyaan yang sama terus menerus? Itu menandakan bahwa pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang sangat penting. Pada suatu hari, Petrus berencana untuk memancing ikan. Ya, memang itu pekerjaan Petrus ya. Saat ini adalah saat dimana Yesus telah bangkit adik-adik. Jadi Yesus pernah menampakkan dirinya 2 kali kepada para murid. Dan Petrus saat itu merasa sangat bahagia. Tapi Petrus juga merasakan kesedihan karena Yesus gak pernah menanyakan lagi mengenai penyangkalan Petrus yang sebanyak 3 kali itu adik-adik. Jadi Petrus merasa sangat menyesal karena Petrus pernah melakukan hal tersebut kepada Yesus. Jadi beberapa nelayan pun berencana untuk memancing bersama Petrus. Lalu mereka tidak mendapatkan apa-apa sampai malam tiba. Bagaimana ini? Lalu setelah pagi, mereka pun pulang, tapi tanpa membawakan apa-apa. Saat perahu akan menyampai tepi pantai, ada seseorang berdiri dan berkata, "Apa kalian mendapatkan ikan?" Lalu para nelayan berkata, Tidak, kami belum mendapatkan apa-apa." Lalu laki-laki itu berkata, "Lemparkan jalamu ke sebelah kanan dari kapal itu, kamu akan mendapatkan beberapa ikan." Lalu mereka ingin mencoba 1 kali lagi. Ya, mereka melemparkan jalannya. Lalu kemudian ikan pun mereka dapatkan dengan sangat banyak. Mereka terkejut melihat jumlah ikan yang sangat banyak. Kemudian mereka menyadari itu adalah Yesus. Petrus merasa sangat bahagia. Petrus pun menyadari bahwa Yesus menunggunya. Petrus sudah tidak sabar dan lompat ke bawah kapal dan lalu berlari menuju Yesus. Lalu saat perahu mencapai bibir pantai, mereka melihat Yesus sedang memasak ikan. Kemudian mereka menikmati ikannya. Lalu setelah sarapan, Yesus bertanya, "Petrus, apakah kamu mengasihiku?" Lalu Petrus berkata, "Iya Tuhan, Engkau tahu aku mengasihimu." Lalu Yesus memandang Petrus dan berkata, "Gembalakan domba-dombaku." Yesus bertanya lagi, "Petrus, apakah kamu benar-benar mengasihiku?" Lalu Petrus menjawab, "Iya Tuhan, Engkau tahu aku mengasihimu." Lalu Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku."
Ketiga kalinya Yesus bertanya kepada Petrus, "Petrus, apakah kamu mengasihiku?" Petrus pun bingung dan juga dia merasa sedih. Petrus berpikir, kenapa Yesus bertanya sampai 3 kali? Apa ini karena Yesus disangkal oleh Petrus banyak 3 kali? Dengan kesedihan hati, Petrus pun mengatakan lagi kepada Yesus, "Tuhan, Engkau tahu aku mengasihimu." Lalu Yesus berkata lagi, "Peliharalah domba-dombaku." Akhirnya Yesus berkata, "Ikuti aku." Petrus menyadari bahwa Yesus telah mengampuninya. Yesus tetap inginkan Petrus untuk mengikutinya. Yesus menanyakan hal tersebut di depan yang lainnya untuk memberitahukan bahwa Yesus telah mengampuni Petrus. Yesus juga ingin mengajarkan kepada Petrus tentang ketaatan dan juga tentang pengampunan. Karena Petrus akan membutuhkannya di masa depan. Dia akan menjadi tangan Yesus untuk memberitakan Injil. Ya, maksud Yesus dengan gembalakanlah domba-dombaku adalah memberitakan Injil Tuhan untuk mencintai Yesus dengan segenap hati kita. Ayo, siapa nih yang mau jadi perpanjangan tangan Yesus untuk memberitakan Injil sukacita dan juga untuk mengatakan kepada seluruh dunia agar kita menyayangi Yesus sama seperti Yesus yang telah menyayangi kita adik-adik dengan segenap hatinya mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Oke, kalau begitu sekarang kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyayangi kami lebih dari apapun. Engkau telah mengorbankan dirimu di atas kayu salib. Tuhan, biarkanlah tiba kami saatnya yang mengasihi Engkau, dan kami akan memberitakan kepada teman-teman kami melalui perbuatan-perbuatan baik kami Tuhan. Ya Tuhan, lindungilah kami selalu. Terima kasih Tuhan.